Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja. Salam buat keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa bantuan teman-teman, channel saya tidak akan berkembang. Baik kita bicara soal tim nasional kita. Ya, kita terus berkembang dengan baik. Bahkan PSSI lewat Ketua Umum Pak Erick Thohir terus membenahi tim ini. Datang pemain-pemain tambahan lagi yang sebentar akan dibicarakan di DPR RI. Ya, diputuskan nantinya Komisi 10, Komisi 3, sidang paripurna. Siapa lagi kalau bukan Mes Hilgers dan Eliano Reinders. Dua amunisi tambahan ini akan mengokohkan, memperkuat tim nasional kita di bawah Sintayong melakoni 2 laga tandang ke Bahrain dan ke Cina pada Oktober nanti. Kira-kira itu hanya sebulan. Itu cepat kalau cuma sebulan tuh hari demi hari terus berganti dan tidak lama lagi kita akan masuk ke Oktober. Jadi banyak pencinta sepak bola tim nasional yang militan, fanatik itu terus bisa menanti. Ya, info-info terbaru, kabar perkembangan tentang tim nasional, siapa pemainnya akan masuk. Ya, kalau sudah ada Eliano dan juga dengan Mes, nanti bagaimana untuk lini depan? Siapa? Ya, yang seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, Mauro Silstra yang tersedia karena surat-suratnya berkas-berkas sedang dicek semua oleh PSSI, berarti dia sudah siap. Ya, jika oke semua dipanggil bersalaman dengan ketua umum, itu yang ditunggu kan? Harus bersamaan dulu. Kalau belum bersalaman tentunya belum pasti. Tapi surat-surat seperti yang diungkapkan oleh Mauro dalam beberapa wawancara di Belanda, ya dia sedang menunggu karena sudah berkas-berkasnya aman. Ya, berlainan tentunya dengan Ole yang kita belum tahu berkas-berkas sampai di mana, tapi itu hanya rumor-rumor terus yang berkembang. Ya, kita kesampingkan dulu yang pasti-pasti saja. Ya, sambil menunggu. Ya, juga dengan kabar terakhir ada Jairo yang masuk, Kevin Dix itu kita belum tahu. Ya, tapi semoga kalau mereka datang lebih bagus. Namun sekarang kita yang ada tersedia Mes, Eliano. Dan OTW tentunya Mauro. Semoga Mauro surat-suratnya oke. PSSI sudah melihat dan dia bisa bergabung. Nah, jika Mes dan Eliano ya sudah masuk ya, karena memang udah tinggal menunggu waktu mereka. Banyak yang bertanya berarti komposisi starting 11-nya STY di saat kita menghadapi Bahrain, menghadapi Cina itu akan dipenuhi oleh semua yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi mereka tidak boleh lagi kita sebut naturalisasi segala. Mereka adalah anak-anak bangsa. Berjuang buat Indonesia di pentas, menuju pentas dunia. Ya. Jadi kita harus bisa memberikan dukungan. Kalau ada yang mengatakan ini A, B, C tentang mereka, kita abaikan saja. Itu mereka nggak tahu sepak bola. Ya, yang pasti ya teman-teman tahulah siapa maksud saya. Ya, yang berkembang akhir-akhir ini dengan perdebatan-perdebatan itu. Yang saya pikir ini sok tahu aja semuanya, tapi padahal mereka tidak tahu masalahnya sebenarnya. Ya, dukung-dukung saja lah tim nasional kita, ya, apapun nggak ada ruginya juga kan, untuk apa? Oke, kita bicara. Nah, 11 pemain itu sudah tersedia untuk starting 11 pertama dengan Mes dan Eliano masuk. Ya, siapa 11 itu? Ya sudah pasti Martin Paes, Martin Pas di bawah Mistar, di kanan bisa Sandi, Verdong di kiri. Kemudian ada Jai, ada Justin Hubner, dan Mes, ya, Hilgers di belakang. Ya, katakan 3 dengan 3-4-3 lah ya di sini. 2 di tengah, sudah pasti Tom Hae 1, ada Ivar Jenner, bahkan masih ada 1 lagi Nathan Cho. Kalau bergantian bisa aja Nathan Cho main bergantian dengan Ivar atau sebaliknya. Ya, kemarin Tom bermain sebagai pemain cadangan tentunya dimasuk karena kurang begitu bugar. Kalau Tom tidak ada misalnya masih ada dengan posisi Ivar dan Nathan. Itu yang ada. Karena saya bicara 11 dulu. Katakan Tom di sana bersama dengan Nathan. Oke? Di tengah. Di depan Eliano sudah masuk. Eliano di depan. Ya. Kemudian ada Rafael Struik dan ada Ragnar Oratmangun. Berarti 11 sudah semua. Nah, ini bertanya, kemana Witan? Kemana Marcelino? Rizky Ridho kemana? Apakah ada pemain-pemain ini bisa masuk, ya, terutama yang bermain di Liga 1. Kalau Marcelino kan sudah dari luar, abroad terhitunglah. Iya, atau pertama Arhan Asnawi kan abroad. Ya, pertama di Korea, Asnawi di Thailand. Dan yang ada berarti kalau bermain di Liga 1, Ridho dan Witan, anak-anak Persija Jakarta. Ya.
Saya pikir masih tersedia buat saya. Ya, kalau bicara dengan apa yang saya bilang tadi 11 itu oke. Namun menurut saya STY tetap akan memainkan pemain yang ada di Liga 1. Paling tidak 1 orang, kalau bukan 2. Ya, kalau kita melawan Arab kan langsung main dengan Ridho yang main lebih dulu bersama dengan Witan. Oke? Melawan Bahrain, termasuk melawan Cina. Saya rasa memang Ridho yang tampil bagus melawan Australia ketika kita bermain 0-0 di GBK. Ridho adalah paling pas untuk bermain. Bukannya Justin Hubner tidak. Bagus semuanya. Tapi karena Ridho mewakili kita semua di sini ya, dari Persija yang bermain di Liga 1 maksud saya, bukan yang abroad. Dari saya pikir pantas Ridho. Jadi Ridho, Jai, Mes Hilgers itu adalah komposisi menurut saya. Saya tidak tahu dengan teman-teman semua, tentunya kan bisa berbeda-beda lah pandangan masing-masing. Tapi saya memilih Ridho yang tampil oke, Jai dan Mes. Ini bagus buat kita, kuat. Dengan kalau ada pergantian bisa aja misalnya Ridho di babak kedua bisa ditarik dan ada pergantian dengan Justin Hubner ya yang masuk. Bisa saja, tapi itu menurut saya komposisi. Ya, kalau Witan tidak tersedia karena Eliano sudah ada di depan, bisa aja Witan masuk di babak kedua untuk bertukar dengan Eliano, kan itu bisa terjadi. Ya, itu yang akan opsi-opsi yang akan diberikan oleh STY. Namun saya hanya melihat di belakang dengan keberadaan ya seorang Rizky Ridho. Ini pemain bagus, sangat konsisten di belakang dan selalu mendapat tempat. Lihat aja di mana tim nasional kita bermain. Mau di U23 ketika kita sukses kemarin di Qatar ya untuk bisa melaju sampai semifinal sebelum kalah dari Uzbek dan dalam perebutan 3-4 kita kalah dari Irak. Kita masih ada playoff dan melawan Gini dan kita kalah dengan 1-0 saat itu untuk menuju ke Olimpiade. Ridho ini pemain yang bagus walaupun dalam playoff dia tidak bermain ya karena ada kartu merah melawan Uzbek kan dia tidak bermain melawan Irak dan Gini. Tapi sebelum itu ketika di fase grup dia tampil oke. Ya, bersama dengan U23 di timnas senior dia juga selalu mendapat kesempatan bermain ya di awal. Tidak pernah absen kalau kita bisa bicara dengan Ridho. Mau siapapun bergantian di belakang. Ya termasuk ketika Jai sudah masuk. Ya sebelumnya juga ada Jordi yang ada di sana. Tapi Ridho selalu ada. Dan itu yang membuat saya terkesan dengan pemain ini. Dan saya rasa Ridho akan selalu ada bersama dengan tim nasional kita. Siapapun yang ada di belakang. Ya, itu yang menurut saya pasti akan dipertahankan oleh STY untuk bisa bermain. Lain halnya tentunya di berikut-berikut mungkin next ya, siapa tahu. Ini kan bicara berandai-andai kalau Kevin Dix ada, ya dia bisa bermain di tengah juga. Namun Kevin Dix kan bisa di kanan, bisa didorong lebih ke depan. Ya, itu tambah kuat lah pertahanan kita. Tapi tetap saya memberikan suatu kredit terhadap penampilan Ridho stabil, bagus, ngotot bermain. Oke, dan Anda bisa lihat sendiri bagaimana melawan Australia, ya, bagaimana melawan Arab. Dia salah satu pemain yang tampil bagus, ya, bersama dengan Jai Ises di belakang, dengan Justin Hubner kemarin, dia juga tampil oke, jadi kombinasi yang sangat baik. Namun di Bahrain sudah ada Mes Hilgers. Saya pikir Mes Hilgers akan tersedia. Pemain bagus dari FC20 ini yang menjadi pemain inti. Dan dia akan dipasang oleh STY jika semua berjalan dengan baik, lancar-lancar semua sampai pengambilan sumpah alih federasi bagi Mes dan Eliano. Jadi kita menunggu teman-teman semua ya sampai DPR sudah mengetok tak oke untuk Eliano dan Mes, maka mereka akan tersedia untuk bisa bermain. Dan sekali lagi Ridho tetap akan stay di jantung pertahanan kita bersama dengan Mes dan juga dengan sang kapten Jai Ises. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini ya, kita menantikan info-info selanjutnya tentang pengesahan di DPR RI antara Eliano dan juga dengan Mes. Ciao.